Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat Kompas? Kurang kencang, mana suara mahasiswanya? Apa kabar sahabat Kompas? Selamat datang di Reformasi Memanggil, 25 tahun reformasi bersama Aldera. Perkenalkan, saya Audrey Chandra yang akan menemani sahabat Kompas pada pagi sampai dengan siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir dan selamat datang kepada tamu undangan kita hari ini. Boleh bantu tepuk tangannya ya sahabat Kompas ya. Ada Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pimpinan Umum Kompas Media Nusantara. Mbak Ninu M. Pambudi selaku redaktur senior Harian Kompas. Mas Adi Prinantio, redaktur pelaksana Harian Kompas. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Faisal Basri, pengamat ekonomi dan politik. Kami ucapkan juga selamat datang Bapak Pius Lustri Lanang, Sekjen Aldera 1997 hingga 1999 dan pendiri Yayasan Aldera yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita di tengah-tengah hari ini. Nah, semoga sahabat Kompas, Bapak Ibu, para tamu undangan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya, amin. Selamat datang juga, tak lupa tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa dari berbagai universitas yang sudah hadir. Selamat datang di Studio 1 Menara Kompas, luar biasa ya energinya ya. Ini energinya semangat karena kita habis menang SEA Games ya, betul? Ya, selamat datang di acara Reformasi Memanggil, 25 tahun reformasi bersama Aldera yang dipersembahkan Harian Kompas bekerja sama dengan Aldera. Sebelum kita memulai diskusinya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Harian Kompas yang akan disampaikan oleh Mas Adi Prinantio selaku redaktur pelaksana Harian Kompas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbahagia sekali saya mewakili Kompas dan kompas.id membuka dan menyampaikan sepatah kata sambutan sebelum dimulainya acara Reformasi Memanggil 25 tahun reformasi bersama Aldera. Tepuk tangan. Dari saya singkat saja, apa sebetulnya peran reformasi bagi negeri ini kalau bisa dari satu titik, reformasi muncul dan bergerak karena kekuasaan kepala negara, yang waktu itu disebutkan tidak tak terbatas. Karena tidak tak terbatas, maka itu bisa ditafsirkan berbagai macam, terutama oleh pemegang kekuasaan. Karena ada proses reformasi, selamat datang Mas Pius, maka ada perubahan dalam peraturan terhadap kekuasaan kepala negara yang kemudian diangkat dan bertugas selama 5 tahun dan kemudian bisa dipilih lagi untuk 5 tahun, setelah itu tidak bisa lagi. Itu salah satu peran reformasi bagi negeri ini, jadi membatasi kekuasaan kepala negara. Dari tadinya sangat multi tafsir, multi interpretasi menjadi dibatasi oleh peraturan. Makanya ketika belakangan ada gerakan atau upaya atau asumsi atau ya bisikan untuk menambah menjadi 3 periode, maka publik juga bergerak. Mahasiswa mengingatkan, media mengingatkan, dan aktivis juga mengingatkan. Itu salah satu peran reformasi. Apa peran reformasi yang lain? Kita akan bahas bersama 3 narasumber yang juga fenomenal, sefenomenal dengan gerakan reformasi itu. Yang pertama, Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, jabatan sekarang. Tapi beliau wartawan senior yang selama ini konsisten untuk menganalisis dan mencermati hukum dan politik di Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Budiman. Yang kedua tentunya Bang Pius Lustri Lanang,
Selamat datang. Tepuk tangan untuk Bang Pius. Aktivis 98 yang fenomenal dan sekarang mendirikan Yayasan Aldera. Kemudian yang ketiga Bang Faisal Basri, tepuk tangan juga. Pengamat ekonomi yang menurut saya salah satu pengamat ekonomi yang jeli menyangkut pautkan ekonomi dengan politik nasional. Dari saya demikian sambutan dan saya menyampaikan selamat mengikuti reformasi memanggil 25 tahun reformasi bersama Aldera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Adi Prinantio, redaktur pelaksana harian Kompas. Tidak terasa seperti apa yang tadi sudah disampaikan Mas Adi, bahwa 25 tahun sudah reformasi berlalu. Nah pertanyaannya sekarang, apa saja perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia hingga sekarang ini, dan bagaimana juga hal-hal yang dirasakan setelah 25 tahun reformasi berlalu. Kita akan simak kilas balik reformasi 1998 dan apa saja perkembangan yang terjadi di Indonesia yang akan disampaikan pagi hari ini. Saya langsung mempersilahkan kepada Mas Budiman Tandurejo, Wakil Pimpinan Umum Harian Kompas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya harus mengucapkan selamat ya kepada Pius Lustri Lanang yang pada tahun 1998 masih berada di jalanan. Pada Februari 1998 beliau menghilang entah kemana gitu kan. Lalu kemudian hari ini kita patut merayakan keberhasilan seorang aktivis yang bernama Pius Lustri Lanang. Kenapa harus diberikan apresiasi kepada Pius? Buku yang dibuat oleh Pius, ya, buku yang dibuat oleh Pius, Gerakan Reformasi Kaum Muda, selama 6 bulan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, sudah terjual 170.000. Aplaus kepada Pius. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Pius mengajari kita bukan hanya terampil berada di jalanan, terutama kepada adik-adik mahasiswa, tetapi dia konsisten di jalur perjuangan. Dan kemudian dia merefleksikan perjalanannya menjadi sebuah buku. Ya. Reformasi 25 tahun. Sedikit banyak ada andil dari Pius Lustri Lanang. Saya masih ingat, ini Pius, dia udah lupa mungkin manggilnya. Ya Pius. Ya. Ketika Pius menghilang di Februari, kemudian dia ke Palembang, dan kemudian dia balik ke Jakarta. Ini berada di Soekarno-Hatta, ada almarhum Pak Albert Hasibuan yang menjemput Pius, ada Trimedia Panjaitan yang sekarang menjadi anggota Komisi 3 DPR, dan ini adalah titik awal. Salah satu titik awal di mana reformasi itu kemudian bergulir. Ini peristiwa di 26 April ya, 26 April 1998. Titik itu bergerak dan kemudian bergerak terus.
Yang menarik dari itu semua adalah sebuah foto yang sangat ikonik di halaman muka harian Kompas. Ya, ini adalah foto yang sangat ikonik di halaman muka harian Kompas ketika Pius untuk pertama kalinya membuka apa yang dialaminya pada waktu itu. Pius mengatakan, saya ingin semua ini diakhiri. Sesuatu yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa, mungkin tidak mengetahui bagaimana kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Pius nanti kalau ada waktu juga bisa bercerita, atau di bukunya juga ada, apa yang terjadi pada diri dia. Sampai dia mengatakan, saya ingin semua ini diakhiri dengan resiko mati. Sesuatu yang luar biasa yang didedikasikan oleh seorang Pius Lustrilanang ketika dia memberikan kesaksian di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Reformasi kemudian terus bergulir. Setelah dia memberikan kesaksian, Pius kemudian terbang ke Belanda pada waktu itu. Ya, inilah berbagai rentetan-rentetan reformasi yang kemudian terjadi, yang kemudian bisa diikuti bagaimana 1 Mei kemudian kesimpulan Komnas HAM pada waktu itu bahwa penculikan itu dilakukan oleh kelompok terorganisir. Sehingga bisa dibayangkan pada waktu itu adalah banyak sekali disappearance, ya, orang-orang aktivis yang kemudian hilang dan kemudian ada yang kembali, ada yang kemudian sampai sekarang juga masih continuing disappearance, hilang yang berkelanjutan entah kemana, itu yang terjadi. Dan kemudian gerakan-gerakan reformasi itu kemudian terjadi dialektika yang sangat keras antara dinamika di jalanan dan kemudian kekuasaan Orde Baru. Pak Harto kemudian mencoba menawar bahwa reformasi politik itu baru bisa dilakukan pada tahun 2003 ke atas. Pada saat itu saya masih di jalanan dan sampai sekarang juga saya masih di Palmerah, sampai sekarang juga di Palmerah. Meskipun Pius sekarang sudah berpindah ke Pejompongan menjadi anggota BPK. Itu bedanya. Ya, inilah gambaran-gambaran di jalanan bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang dulu belum mengetahui bagaimana situasi 1998 masih bisa terekam dengan cukup terang di harian Kompas ataupun di Kompas ID, ya begitu banyak aksi-aksi demonstrasi yang kemudian terjadi. Itu bisa diteruskan bagaimana perjalanannya. Kemudian inilah lanjutannya, ya. Menjelang Mei terjadi berbagai bentrokan-bentrokan, diawali dengan bentrokan tewasnya Moses Gatotkaca di Merican. Jogja menjadi sebuah sentra gerakan pada waktu itu, kemudian bergerak ke sejumlah tempat dan terjadilah pada peristiwa di bulan Mei, ya, 6 mahasiswa tewas. Itu masih terekam di sana dan terjadilah kerusuhan-kerusuhan di berbagai tempat. Ada penjaraan, ini foto yang sangat mungkin agak menyedihkan, ini di Klender, di Jatinegara, itu yang kemudian terjadi, kerusuhan massa terjadi di Jakarta. Dan ini kemudian memuncak pada sebuah peristiwa yang diharapkan oleh Pius Lustrilanang, meskipun saya tahu ketika Pak Harto mengundurkan diri, Pius sedang berada di Amerika pada waktu itu. Kalau salah saya tolong dikoreksi Pius. Ya, inilah kemudian yang terjadi. Pak Harto kemudian kapok jadi presiden, ya, dan kemudian B.J. Habibie meminta dukungan rakyat. Sebuah video yang cukup menarik sampai sekarang adalah sebetulnya Pak Harto nggak pernah mundur. Kalau kita lihat pidato dari presiden, dia menyatakan berhenti sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ya, terminologi yang disampaikan oleh Pak Harto adalah menyatakan berhenti sebagai presiden. Meskipun dalam fakta sosial politik Pak Harto mundur. Tetapi apa kalau kita mau coba dengar bagaimana teriakan-teriakan dari aksi-aksi jalanan ketika reformasi itu kemudian mulai membesar dan membesar.
bisa kita lihat bagaimana agenda tuntutan-tuntutan reformasi itu sendiri. Reformasi melingkupi penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi pencabutan duifungsi ABRI atau TNI Polri, dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Itulah tuntutan mahasiswa di jalanan ketika reformasi itu mencapai puncaknya. Tentunya 25 tahun sejak 1998 sampai sekarang, ada yang sudah dicapai, ada yang mungkin masih terbengkalai. Itu adalah sesuatu yang makanya kemudian muncullah reformasi memanggil untuk meneruskan reformasi yang belum selesai. Tapi kalau dalam sisi lembaga negara, hasil reformasi melahirkan Dewan Perwakilan Daerah. Orang dulu mengharapkan ada senator-senator dari daerah, meniru apa yang terjadi di Amerika. Ada komisi yudisial yang berharap ada check and balance di kekuasaan yudikatif. Ada Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi the guardian of constitution. Kemudian ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sisi kelembagaan itu sesuatu yang sebetulnya luar biasa. Meskipun sekarang kita juga patut mempertanyakan kembali. DPD. Apa yang kemudian telah dilakukan DPD? Ketika jalanan di Lampung rusak, yang mengungkap adalah seorang TikToker. Di mana DPD? Di mana DPR dari daerah pemilihan Lampung? Di mana DPRD Provinsi Lampung? Tidak terdengar. Jangan-jangan ini perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga warga sudah bisa kemudian menggantikan posisi dari dewan-dewan itu sendiri. Itu dari sisi lembaga negara pasca reformasi. Kalau kita lihat dari sisi jumlah provinsi, provinsi di Indonesia itu sudah bergerak sekarang menjadi dari 27 pada tahun 98 sekarang menjadi 38. Mungkin adik-adik mahasiswa kan udah lupa juga provinsinya mana aja. Waktu saya SMA disuruh ngapalin dari Aceh sampai Papua. Sekarang mungkin karena begitu banyak pemekaran kita lupa juga provinsinya mana saja. Itu yang kemudian terjadi. Kemudian kalau kita lihat, nanti Mas Faisal bisa mengkoreksi saya kalau memang saya salah untuk membandingkan, saya hanya ngambil point to point 98 nilai rupiah itu 14.900 dan sekarang di 14.700. Mungkin tidak bisa diperbandingkan, tetapi inilah gambaran perjalanan kurs rupiah yang sangat volatile dan kemudian sekarang pada angka 14.700. Pertumbuhan ekonomi pada 98 pada minus 13 dan sekarang pada 5,03. Itu adalah nanti Mas Faisal silahkan dikoreksi. Lanjut. Ya. Kemudian yang terjadi adalah inflasi. Ini adalah inflasi pada tahun 1998. Pernah mencapai 77,6%. Bunga deposito sempat 64% pada waktu itu. Karena posisinya. Dan sekarang inflasi relatif 2,83%. Itu adalah kenyataan-kenyataan fakta yang Bung Faisal nanti seorang ekonom bisa meluruskan. Lanjut, kemudian ini yang juga menjadi sebuah problem adalah penduduk miskin. Ya, 98 24,20% dan kemudian sekarang 9,57. Ini datanya saya ambil dari Kementerian Keuangan. Bang Faisal akan sangat kritis terhadap data-data itu. Silakan kemudian nanti bisa diperdebatkan. Dan kemudian indeks pembangunan manusia ini dari Badan Pusat Statistik pada 67,30 menjadi 72,91. Meskipun banyak orang juga masih mengatakan ini indeks pembangunan manusia Indonesia seperti apa ya. Kalau kita melihat IQ-nya orang Indonesia kok nggak bisa bertambah-tambah ya. Masih sekitar 78. Itu kan juga yang jadi concern yang ada. Dilanjutkan. Nah, ini indeks persepsi korupsi. Kalau kita menggunakan indeks persepsi korupsi pada 1998 skor 2 dari 1 sampai 10, sekarang pada skor 34 ini turun dari 38 ke 34 dari skor sampai 1 sampai 100 dengan peringkat 110 sampai 180 negara. Itu dari sisi persepsi orang. Tetapi dari kualitas korupsi kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi sekarang. Itu adalah sebuah kenyataan-kenyataan dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi ada 5 menteri yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi. Itu juga mungkin jangan-jangan salah satu isu yang belum selesai di reformasi itu adalah soal pemberantasan korupsi itu sendiri. Ini yang menjadi tontonan dan menjadi keprihatinan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah indeks demokrasi. Ya, indeks demokrasi Indonesia itu juga relatif sebetulnya membaik dari data
yang sifatnya indexing begini, tetapi banyak orang mengatakan ini adalah the shrinking of civil society. Benar atau tidak itu sesuatu yang bisa didiskusikan. Ya, indeksnya adalah 67,30. Jumlah partai politiknya juga sangat tinggi dari 3, ya, Golkar, PDIP, PPP menjadi 18. Itu adalah kebebasan untuk berpartai begitu besar, kebebasan itu berpendapat begitu besar. Itu yang data-data ini menggambarkan 25 tahun reformasi ini yang bisa dilihat, ya. Dan kemudian bisa dilanjutkan indeks happiness, indeks kebahagiaan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ada kebahagiaan orang Indonesia pada angka 5,30. Memang yang paling bahagia adalah negara-negara di Scandinavian country. Hampir semua aktivis-aktivis NGO mengidolakan Indonesia semacam Scandinavian country yang relatif bebas dari korupsi, tetapi yang tidak diingat adalah pajak yang begitu tinggi di Scandinavian country. Ini data dari World Happiness Report. Tetapi yang juga menjadi concern kita bersama adalah permasalahan-permasalahan reformasi selain korupsi. Itu tetap menjadi tantangan kita bersama. Ya, selain itu pada urusan kemanusiaan, ya, stunting masih menjadi sebuah problem yang harus kita hadapi. Angka-angka kemiskinan masih menjadi cukup besar yang harus diantisipasi dan kemudian diselesaikan. Ada hal-hal lain yang juga menjadi fenomena yang cukup menarik. Ya, sekarang menjadi diskursus dalam konteks kehancuran ekologi. Mungkin semuanya orang tidak pernah berpikir itu adalah keadilan lintas generasi. Bagaimana kalau kita meminjam apa yang dikatakan oleh Sukidi Mulyadi adalah ketamakan-ketamakan inilah yang membuat kemudian ada ketimpangan lintas generasi. Apa yang akan kita sisakan kepada generasi-generasi setelah kita ketika terjadi kejahatan-kejahatan ekologi yang sangat luar biasa, sehingga Paus Fransiskus pernah menimbulkan sebuah ensiklik namanya Laudato Si, bagaimana panduan-panduan moral kita hidup dan alam kita itu sendiri itu menjadi tantangan-tantangan. Sehingga selamat kepada Pius, seorang aktivis yang kemudian menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi salah seorang pimpinan di BPK. Tapi yang mengagumkan dari Pius, dia tetap merawat networkingnya. Pius menjadi sangat luar biasa, jaringannya tetap dirawat, alderanya tetap dirawat. Mudah-mudahan cita-cita aldera, cita-cita Pius, reformasi memanggil ini bisa meneruskan dan memunculkan reformasi jilid 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat untuk Pius Lustri Lanang. Terima kasih Wakil Pimpinan Harian Kompas, Mas Budiman Tandorojo. Terima kasih juga bukan hanya kepada Harian Kompas, tapi juga kepada Pak Pius Lustri Lanang yang menjadi saksi Orde Baru yang survive atau bertahan sehingga bisa menceritakan kepada kita semua, terutama kaum-kaum muda, apa yang terjadi di 1998. Nah, tentu sudah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi selama 25 tahun terakhir dan semoga Indonesia harapannya adalah semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan sudut pandang reformasi dari sisi pendidikan dan ekonomi dan bagaimana juga sebagai mahasiswa seharusnya menyikapi momentum 25 tahun reformasi. Mari kita simak penjelasan langsung dari pengamat ekonomi dan politik Bapak Faisal Basri. Sekalian, 2008 saya mahasiswa S3 tapi drop out, tapi sekaligus waktu itu saya ketua jurusan, sekarang ketua kepala departemen begitu ya, ketua jurusan di Fakultas Ekonomi, dulu Fakultas Ekonomi UI. Mengapa adik-adik saya, mahasiswa saya waktu itu bergerak? Karena kehidupan sudah sedemikian sangat terbelenggu. Kebebasan tidak lagi bisa diwujudkan dengan leluasa. Media yang mengkritik negara, mengkritik pemerintah dibredel. Mahasiswa yang bergerak diculik. Pengusaha yang tidak taat kepada kekuasaan itu tidak dikasih kredit dari bank, diblok dari bank. Pendek kata, free will
yang dianugerahi oleh Tuhan kepada setiap manusia itu diambil, dirampas oleh kekuasaan. Kekuasaan yang sedemikian otoritariannya, sedemikian otoriternya di tangan di tangan satu orang. Lembaga-lembaga demokrasi dikebiri. DPR ada, MPR ada, tapi dikebiri, semua diatur. Ada utusan golongan di di MPR, ada utusan daerah, tapi semua ditentukan oleh rezim. Akhirnya sampailah pada puncak tatkala mulut-mulut manusia itu tidak bisa lagi disumbat terus. Saya masih ingat Pak Sarwono Kusumatmaja dalam satu acara mengatakan pada saat sekarang ini ya, orang Indonesia berobat ke dokter gigi harus ke Singapura. Karena di Singapura lah yang mulutnya bisa dibuka, di sini harus ditutup terus. Sedemikian sarkastiknya yang menunjukkan otoritarianisme itu sudah melewati batas yang tidak bisa lagi dia berlanjut. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi negara berada di ujung jurang, oleh karena itulah harus dibentuk ulang. Reformasi. Tatanan demokrasi harus dihidupkan kembali. Rohnya dihembuskan kembali supaya ada checks and balances. Supaya demokrasi mengabdi kepada rakyat. Menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Memberantas konglomerasi. Dulu namanya konglomerasi. Dari hulu sampai hilir, lateral dikuasai oleh satu usaha. Akhirnya Pak Harto menyadari strategi seperti itu tidak benar, namun solusinya sudah terlambat. Dipanggil para konglomerat ke Tapos di tempat Pak Harto, dimintalah agar pengusaha-pengusaha itu menyumbang ke yayasan yang dia bentuk 2,5% dari keuntungan dan 2,5% dari pendapatan orang-orang kaya itu. Itu bukan cara demokratik, tidak lewat proses kelembagaan yang benar, tidak lewat proses perpajakan. Tidak lagi ada oposisi, oposisi yang mencoba untuk menyuarakan sesuatu diberangus. Dikriminalisasi, diserbu kantor partainya dan sebagainya dan sebagainya. Kata mahasiswa enough is enough karena kami tidak lagi melihat masa depan kami cerah. Mereka resah, mereka tidak tahu harus berbuat apa, masa depannya seperti apa, profesinya apa yang bisa membuat mereka berdiri sebagai manusia gitu. Bukan robot dari kekuasaan. Oleh karena itulah di tengah kekuasaan yang sedemikian sangat mencengkeram itu, mahasiswa mengatakan cukup sudah. Kebetulan demonstrasi dimulai di UI, ya, pertama kali saya diminta orasi. Karena waktu itu yang disalahkan dari krisis Indonesia ini IMF. Saya katakan tidak ada dosen yang berani demo kecuali Pak C. Edi Suwasono dan saya. Nah, sedemikian mencekamnya. Sedemikian sangat mencekamnya. Nah, dikatakan ya, oleh penguasa itu IMF lah yang menyebabkan ini semua. Saya katakan yang salah bukan IMF, yang salah adalah otoritarianisme, yang salah adalah Pak Harto dan Pak Harto harus dijatuhkan. Nah, barulah demo kedua, demo dan seterusnya itu yang membuat mahasiswa secara kolektif
Adik-adik semua seperti ini dulu umur-umur mereka itu ya. Membangun satu kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat. Memobilisasi rakyat. Jadi yang demo bukan mahasiswa saja. Mahasiswa beserta rakyat menyatu, itulah Aldera itu. Jadi tidak demo sendirian gitu. Ya, tapi memobilisasi rakyat. Jadi sebetulnya adalah penyadaran kekuatan kolektif rakyat untuk secara bersama-sama, dan hanya dengan itu kekuasaan yang sedemikian sangat kuatnya bisa runtuh. Jadi jangan sendiri. Nah kemudian diciptakanlah lembaga-lembaga yang menciptakan checks and balances itu, diberikanlah karena di sana dulu sentralistik, gubernur ditentukan oleh DPRD, tapi sebetulnya ya penguasa tertinggi yang menentukan. Kalau gubernurnya tidak ikut patuh, di recall atau dijatuhkan oleh DPRD. Itu terjadi di Riau, di mana-mana ya. Nah jadi dibikinlah reformasi ini, kita atur kembali. Nah dibuatlah namanya otonomi daerah. Karena Indonesia ini sedemikian beragamnya, tidak mungkin satu obat berlaku buat seluruh Indonesia. Maka otonomi daerah. Diberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri. Ada undang-undang sendiri, ada partai lokal dibolehkan. Kalau di Jakarta tidak boleh partai lokal. Ya di Papua tidak boleh partai lokal, hanya di Aceh. Kemudian Papua bagaimana nih agar suara rakyat Papua bisa didengar. Ada Dewan Rakyat Papua selain ada DPRD-nya. Diberikan keleluasaan. Yogyakarta tidak perlu ada pemilihan gubernur karena ada sultan. Jakarta pilkadanya beda sendiri karena harus 50% persatu. Di tempat lain tidak ada 2 ronde seperti yang akan terjadi di Turki. Di Jakarta bisa 2 ronde. Jadi diberikan keleluasaan itu. Bank Indonesia tidak lagi di ketiaknya pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa cetak uang suka-suka, tidak bisa. Ya. Ada independensi Bank Indonesia. Tidak lagi di bawah pemerintah. Dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Budiman. Nah 25 tahun reformasi. Satu demi satu. Sirna. Apa yang telah diperjuangkan oleh senior-senior kalian. Jadi saatnya kalian sekarang bicara tentang keinginan kolektif kalian sebagai anak muda. Kalian tidak perlu dukung capres si A, si B, si C. Tapi siapapun capresnya, kalian peduli tentang apa yang wajib mereka lakukan untuk masa depan kalian. Jadi kita bukan komunitas politik, tapi kita melakukan revolusi sosial, revolusi budaya untuk membuat politik kita berubah. Karena kita tidak kuasa untuk melawan mereka. Kita tidak bisa bikin partai politik, tidak bisa capres independen, tidak ada threshold 0%. Semua calon mereka yang atur, yang punya uang yang atur. Tapi jangan putus asa. Kita harus perkuat asa kita karena kalianlah yang paling mampu melawan kekuatan-kekuatan jahat itu. Karena kalian 2/3 dari pemilih. Faisal Basri mereka tidak takut karena suaranya cuma 1. Tapi kalian 2/3. Maka mulai sekarang bersuaralah seperti Mas Pius bersuara yang lalu. Ada tuntutannya jelas. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar apa yang kalian inginkan tentang masa depan kalian kepada rezim yang sedang berkuasa atau yang akan berkuasa. Sekali lagi, bersuaralah, tentukan keinginan kolektif kalian dan perjuangkan siapapun presidennya, pastikan agenda Anda akan bisa diperjuangkan sehingga kita tidak butuh reformasi yang berdarah-darah lagi. Dari pendekatan jalanan ke pendekatan sosial dan kultural. Semoga kita diberikan kekuatan untuk membawa Indonesia
ke masa keemasan tatkala kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka nanti pada 2045. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal Basri berbicara tentang marilah kita bersuara dan juga perjuangkan. Berbicara tentang perjuangan dan suara, Aliansi Demokrasi Rakyat Aldera. Ini merupakan organisasi yang beranggotakan kaum muda, laki-laki dan perempuan yang disiplin, berani dan militan. Hanya punya satu tujuan, yakni memperjuangkan demokrasi. Perjalanan Aldera akan kita simak dari tayangan berikut ini. Aliansi Demokrasi Rakyat atau disingkat dengan Aldera adalah organ gerakan politik yang dibangun oleh anak-anak muda yang gigih dan militan dengan fokus memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Pada periode 1993-1999, anak-anak muda ini, mahasiswa laki-laki dan perempuan bersama dengan gerakan masyarakat sipil yang lain mendorong lahirnya demokrasi yang pada Mei 1998 melahirkan reformasi. Aldera terdiri dari simpul-simpul organ mahasiswa yang bergerak setidak-tidaknya di 3 zona. 1. Berdaya kritis yang dapat dilihat dari aktivitas diskusi, membangun sekolah pelatihan politik, memiliki skill menulis, serta membangun jurnal mahasiswa. Dan yang ketiga, aksi turut ke jalan, menyuarakan agenda-agenda demokratisasi. Aldera melekatkan kata demokrasi dan rakyat karena Aldera pada masanya selalu menyelami persoalan real yang dihadapi masyarakat. Hingga pada Mei 1998 bersama dengan gerakan pro demokrasi yang lain, Aldera menjadi salah satu elemen signifikan mencontohkan Orde Baru dan melahirkan demokrasi. Pada beberapa bagian di dalam buku Aldera dapat dilihat momen-momen ketika saya diculik di Jakarta, terbang ke Palembang, kemudian saya menolak bungkam, saya bersaksi di Komnas HAM dan berangkat ke Belanda lalu bicara di hadapan Kongres Amerika Serikat. Bersama dengan potongan sejarah lainnya seperti aksi mahasiswa yang diwarnai penembakan mahasiswa, perkosaan pada perempuan etnis Tionghoa, Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Setiap represi pasti melahirkan perlawanan. Reformasi 25 tahun lalu adalah bukti bahwa kaum muda, mahasiswa tidak pernah tinggal diam ketika rakyat memanggil mereka untuk turun ke jalan. Kaum muda, mahasiswa tidak bungkam ketika cita-cita berbangsa dan bernegara diselewengkan oleh rezim Orde Baru. 25 tahun telah berlalu sejak reformasi 1998. Ini bukan waktu yang pendek. Banyak kemajuan yang sudah kita terima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pemilu yang jurdil, pers yang bebas, lalu supremasi hukum, dan banyak kemajuan-kemajuan yang lainnya. Ya, cita-cita reformasi adalah demokrasi. Sederhananya kekuasaan di tangan rakyat, rakyat berdaulat, dan Indonesia dengan rakyat yang hidup adil dan makmur sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya ulangi lagi, kekuasaan yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan kritisnya, apakah rakyat sungguh-sungguh merasakan demokrasi per hari ini? Atau sebaliknya, elit-elit politik dan kekuasaan telah bergerak menjauh dari semangat reformasi, menjauh dari amanat konstitusi. Kita harus kembali selalu mengingatkan kepada para elit-elit politik kita bahwa demokrasi yang saat ini kita nikmati tidak datang dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan bersama-sama oleh kaum muda, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain pada Mei 1998. Demokrasi yang dicita-citakan oleh Aldera 25 tahun lalu memang awalnya adalah sekedar demokrasi prosedural, tetapi yang terpenting lagi sebetulnya membangun demokrasi yang substansial.
Demokrasi substansial semestinya mengarah pada terbentuknya pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Rakyat hidup adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Negara-negara sungguh-sungguh menjamin penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia setiap orang. Supremasi hukum terwujud bukan sekedar pemilu yang terselenggara periode tanpa makna. Tapi sekarang ini jangankan demokrasi substansial, ya. Beberapa waktu terakhir kita menyaksikan ada elit-elit politik yang bermanuver untuk mengancam demokrasi itu sendiri. Salah satu yang paling penting ya, yang sering dikemukakan adalah wacana penundaan pemilu, ya, 3 periode presiden, perpanjangan masa jabatan, dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Ini bukan saja ancaman bagi demokrasi, tapi merupakan kemunduran bagi demokrasi. Ya. Situasi ini menunjukkan bahwa gerakan pro-demokrasi, demikian juga dengan gerakan kaum muda dan mahasiswa tidak boleh lengah dan berhenti bersikap kritis. Ya. Mereka harus berada di garda paling depan, ya, untuk terus menjaga idealisme, mampu membaca situasi, membangun kolaborasi, dan siap kembali turun ke jalan mengamankan demokrasi ketika rakyat memanggil. Terselenggaranya pemilu 2024 yang luber dan jurdil, ya, adalah sebuah kemestian. Dinamika global dan dengan perhatian pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum saat ini disertai dengan digitalisasi yang semakin kompleks. Demokrasi ke depan ditantang untuk terus bertumbuh, sekaligus tetap berakar pada cita-cita terbentuknya pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, berwawasan kebangsaan, pro-demokrasi, dan berorientasi pada rakyat. Sejarah mencatat gerakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dimulai dari keberanian segelintir anak-anak muda yang berani. Ya. Berani apa? Berani menyuarakan keyakinan, kebenaran yang diyakininya. Berani mengorganisir diri, mendisiplinkan diri. Sebuah gerakan bisa saja awalnya dimulai dari 1-2 orang. Dengan disiplin, persisten, lama-kelamaan akan menjadi ombak yang dahsyat yang bisa mengubah. Anak-anak muda jangan pernah melupakan sejarah. Kaum muda perlu terus mengasah daya kritis. Membaca buku harus jadi suatu kewajiban tiap hari, berdiskusi, berinteraksi dengan rakyat, mengasah kemampuan menulis atau jurnalistik, serta ya belajar berani untuk turun ke jalan, ya. Karena itu kadang-kadang diperlukan, ya, untuk tetap menjaga demokrasi kita, dan khususnya ketika rakyat memanggil. Sahabat Kompas, Bapak Ibu dan para tamu undangan yang sudah tiba kita di panel discussion, sudah bersama saya ada Pak Faisal Basri dan juga Mas Budiman Tandorejo. Yang pertama saya akan langsung bertanya ke Mas Budiman. Mas Budiman, kalau tadi dalam pemaparannya di awal, Mas Budiman yang sudah menerangkan melalui Harian Kompas memotret bagaimana perjalanan sejak tahun 98 hingga kini. Nah, tapi kalau boleh di flashback ke belakang 25 tahun pada saat itu di 1998, seperti apa sih kondisi pers Indonesia saat itu, Mas Budiman? Ya, kalau saya bicara pers sekarang, tentunya kita harus berbicara soal indeks ya. Kalau enggak, saya akan sangat bias karena saya pelaku pers itu sendiri gitu. Kalau kita lihat data dari Reporter Without Border, kebebasan pers Indonesia itu sekarang di peringkat 108 dari 180 negara. Artinya kalau mau dibikin kategori, dalam kategori buruk. Itu adalah kata Reporter Without Border. Ya. Sekarang buruk atau tidak, ya tergantung bagaimana kita melihatnya itu sendiri. Pers tidak gampang, ya, pers tidak gampang karena sekarang pers juga banyak diimbangi dengan warga-warga yang kemudian menjadi pers, ya, politisi-politisi yang menjadi wartawan. Gitu. Ada juga wartawan yang jadi politisi. Ya. Ini kan jati dirinya udah DNA-nya sudah berubah-ubah. Tapi itulah keadaan yang dihadapi oleh pers sekarang. Ya. Artinya kita nggak bisa melihat lagi, tadi Pius menyebutkan soal digitalisasi. Pernah terbayang nggak sih Indonesia sekarang hampir punya 40.000 perusahaan pers, semuanya digital. Ya. Seorang calon bupati, dia mau jadi perusahaan bikin website, bikin berita. Apakah
Apakah dia seorang wartawan atau tidak? Ya nggak tahu, tapi itulah kenyataan. Sehingga banyak sekali dunia pers sekarang dalam tanda petik dalam rimba yang belantara gitu loh. Sehingga kalau saya tetap melihat bagaimana melihat dan menjaga quality of pers itu tetap menjadi penting dengan apa? Dengan akal sehat, dengan menjalankan good of conduct dari pers itu sendiri. Itulah menjadi arah karena algoritma memaksa kita menjadi belajar kelompok. Ketika orang dalam satu kepompong A, dia akan disuguhi dengan berita-berita tentang A. Ketika orang berada dalam kepompong B, dia akan disuguhi dengan kelompok B. Inilah belajar kelompok, inilah penguatan-penguatan yang terjadi adalah divided society. Belum lagi kalau kemudian ditambah era post-truth. Ini akan sangat membahayakan. Sehingga tetaplah tantangan di depan yang harus dihadapi, tetaplah menjadi waras, tetaplah menjaga akal sehat, agar cita-cita Bang Faisal tadi mengatakan, satu istilah yang menjadi menarik dan tentunya menjadi tanggung jawab pers adalah keadilan lintas generasi. Bahwa hidup ini bukan hanya untuk sekarang ini, tapi untuk masa depan. Dan pers mengemban itu. Tapi dampaknya apa kalau sampai dibiarkan terjadi terus dengan tadi ya, tidak semua yang berlatar belakang media itu adalah wartawan, Mas? Faktanya itu terjadi. Sehingga pilihannya adalah pada pilihan dari warga itu sendiri. Pilihannya adalah para pembaca itu sendiri. Repotnya memang di era post-truth. Bagaimana jurnalisme menjawab post-truth itu? Post-truth itu adalah kebenaran ditentukan bukan oleh data, tetapi oleh keyakinan. Ini yang agak lebih parah. Kalau saya tidak yakin mau ngomong apa, jungkir balik dengan data apapun juga, orang tidak akan percaya. Tetapi media harus menjawab dengan jurnalisme data. Media harus menjaga reputasi dia. Media harus menjaga kredibilitas dia. Dan itu juga tidak mudah. Ketika sebuah media menempatkan pada posisi begini, dan itu tidak sesuai dengan posisi begitu, dia juga akan dicaci dan dia akan dimaki. Tetapi ketika media sesuai dengan keinginan, dia akan dipuji dan dia akan dipuja. Itulah cermin dari masyarakat kita. Akibat sebetulnya adalah, bagi saya kalau dalam bahasa kasar adalah kolonialisasi dari Google itu sendiri. Kita didikte oleh Google, membuat berita dengan search engine, dengan algoritma. Sehingga apa yang ditulis oleh Tempo adalah melawan algoritma. Itu adalah sesuatu yang penting sehingga kebebasan berpikir kita tidak harus kemudian dibatasi oleh berbagai hal berkaitan dengan search engine. Ada risiko? Ada. Orang yang membuat tulisan-tulisan yang di luar dari search engine, risikonya adalah tidak dibaca. Itu yang kemudian terjadi. Sehingga kalau melihat sekarang jurnalisme yang ada sekarang, judulnya mirip semua. Ya itulah search engine. Itulah search engine yang kemudian terjadi. Dan itu tantangan bagi kita semua, tantangan bagi adik-adik mahasiswa. Tapi satu poin penting kembali lagi, keadilan lintas generasi. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita, tetapi pada anak, pada cucu kita itu sendiri. Gitu kira-kira. Oke, berarti tanggung jawab ya, tanggung jawab itu yang tadi dititik beratkan. Gak apa-apa, jangan ragu kalau mau tepuk tangan, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Nah, kalau berbicara tentang pers, dampak juga dari 98, Pak Faisal. Saya senang kalau bicara dengan Pak Faisal, teman-teman sahabat Kompas, mahasiswa-mahasiswi. Nanti mungkin yang bercita-cita siapa mungkin menjadi jurnalis, boleh nanya apapun ke Pak Faisal, pasti selalu dapat pencerahan. Pak Faisal, nah kalau misalnya ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi dan juga politik nasional, itu kan tidak sesuatu yang relate ya, tidak bisa dipisahkan begitu. Nah kalau dampaknya antara politik dan pertumbuhan ekonomi dari aksi 98 hingga sekarang, apa yang paling kerasa? 98 ekonomi meluncur, turun minus 13,2%. Ya. Sebelum krisis itu nilai tukar rupiah 2.500. Kemudian di puncak krisis yang Mas Budiman tadi sampaikan 14.000. Bayangkan tuh dari 2.000 ke 14.000 ya. Jadi terjun bebas semua. Bank-bank kolaps ya. Bank itu kan jantungnya ekonomi, jadi ini kena serangan jantung mendadak, bank kolaps. Nah, kemudian coba pulih, ada fase berbenah dari krisis dalam itu Pak Habibie. Kemudian Pak Gus Dur mengkonsolidasikannya
melanjutkan peredaman inflasi sehingga inflasinya menjadi turun, jumlah orang miskinnya mulai turun, mulai Pak Habibie udah dimulai di zaman Pak Habibie. Kemudian tapi jabatan mereka kan sebentar-sebentar. Nah, dikunci oleh Ibu Mega itu simbol dari krisis itu dihilangkan. Jadi kita menyudahi yang namanya program dengan IMF, bayar utang lebih cepat. Sehingga tidak ada lagi syarat, conditionality gitu. Karena stabilitas sudah terjamin, karena yang kotor-kotor itu sudah dibersihkan di era Pak Habibie dan Gus Dur ya. Demokratisasi juga kan, pengakuan agama Konghucu dan sebagainya itu kan tidak ada orang berani menyentuh kecuali Gus Dur. Nah jadi kita tidak bisa melihat satu-satu gitu. Kalau statistik pasti lebih hebat di satu era dibandingkan yang lain. Nah kalau kita lihat sini lebih adil melihatnya sebagai satu kesatuan. Nah di era Pak SBY melenggang. Sebetulnya di era Pak SBY ini momentum untuk take off. Kan semua udah dibereskan. Dengan IMF sudah, bank-bank udah dibersihkan aset-asetnya lewat BPPN gitu ya. Nah sayangnya untuk kesekian kalinya momentum emas ini lepas. Kenapa? Harga-harga komoditas naik, kita berkemelimpahan falas. Tapi 1.000 triliun lebih habis buat dibakar zaman Pak SBY itu. Subsidi BBM. Jadi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Bertahun-tahun sampai ada wamen ya dalam diskusi di Kompas. Bukan tiap 3 bulan ada diskusi di Kompas. Wamen itu bilang, Bang Faisal ini udah 100 kali rapat. Enggak putus-putus juga ini. Yang namanya subsidi BBM. Nah itulah yang diwariskan ke Pak Jokowi. Sehingga baru 1 bulan, 2 bulan Pak Jokowi jadi presiden, BBM yang dinaikkan kan. Jadi tidak populer gitu. Dan selalu di masa jabatan kedua kan gak terpilih kembali kan ya. Jadi ini katanya kutukan 2 periode gitu. Nah yang ingin saya tunjukkan dengan data itu, setelah normalisasi, pertumbuhan itu turun terus. Jadi dari 8%, 7%, 6%, era Pak SBY 6%, era Pak Jokowi 1, 5%, era Pak Jokowi 2, maksimum 4,5%. Mana bisa jadi periode emas kalau pertumbuhannya turun terus. Nah, masalah di jantung. Jantung itu perbankan. Di era Orde Baru, perbankan itu nyalurkan kredit itu 65% dari PDB. Sekarang cuma 40%. Bagaimana bisa lari cepat? Gitu. Nah kemudian zaman Orde Baru untuk menghasilkan satu bendungan misalnya nih ya, satu bendungan itu cuma dibutuhkan 4 sampai 4,5 unit modal. Sekarang 6,5 sampai 7,3 unit modal. Jadi uangnya lebih banyak. Keinginannya banyak sekarang, tapi penerimaan pajak di Indonesia itu turun terus. Jadi kegagalan negara untuk menarik dari dinamika yang tercipta itu. Nah ada sesuatu yang salah dari dinamika yang tercipta. BPK tahu betul. Tapi BPK sampai sekarang tidak bisa nembus mengaudit Ditjen Pajak. Sampai sekarang reformasi ini. Ditjen Pajak cuma Tuhan yang bisa ngaudit. Makanya penerimaan pajak turun terus di bawah 10%. Kita nomor 134 bawah tuh dari 143 negara. Penerimaan pajaknya itu. Nah jadi ada masih island, pulau-pulau yang belum tersentuh oleh denyut reformasi. Kebetulan saya jadi saksi ahli buat BPK. Waktu itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kita kalah Mas Pius. Kalah.
Nah jadi wajar saja kalau ini terjadi rusak seperti itu, ada 349 triliun itu ya karena no one knows. Kalau tidak ada yang whistleblower-nya itu, Kalau nggak ada kejadian pada saat itu anaknya itu. mungkin nggak keungkap juga kali ya di Kemenkyu tadi itu ya. Nah kemudian sejak reformasi itu rupiah tidak kunjung menguat. 14.000 aja, 14.000, 15.000 terus turun. Kemudian yang saya khawatir adalah kita kepingin punya cita-cita atau elit politik lah ya, saya tidak punya bayangan, ingin menyusul Thailand dan Malaysia. Alhamdulillah sudah disusul di sepak bola. Gitu. Tapi kalau di PDB jangan mimpi kita menyusul tingkat kesejahteraan Thailand dan Malaysia. Bahkan kami mengingatkan 2-3 tahun lagi akan disusul oleh Vietnam dan Filipina. Sehingga 2-3 tahun lagi kita hanya lebih tinggi dari Timor Leste, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Negara emas seperti apa. Dan yang paling mengkhawatirkan tolong dikoreksi oleh pemerintah, tapi koreksinya ke Bank Dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, angka harapan hidup kita turun dari 70 tahun pada tahun 2019 menjadi hanya 67 tahun pada tahun 2021. Hanya lebih tinggi sedikit dari Myanmar. Dengan Timor Leste pun kalah. Hakikat dari pembangunan secara keseluruhan terlihat dari kualitas manusianya. Jadi apa ini korelasi pembangunan dengan manusianya yang turun terus. Kalau dianggap tidak sah data Bank Dunia, protes ke Bank Dunia. Ya. Karena saya cuma bisa melakukan perbandingan ini bersumber dari satu data. Kalau saya pakai data pemerintah semata gitu ya, itu saya tidak bisa bandingkan dengan yang lain karena tidak ada kompatibilitasnya itu. Itu yang saya khawatir dan sampai sekarang kita bicara kebebasan ya, kampus merdeka gitu. Merdeka mengambil mata kuliah, tapi tidak merdeka kalian bersuara, enggak. Rektor yang ngeritik pemerintah, dosen yang nulis koran di pemerintah, itu langsung ditelepon oleh dekannya, ditelepon oleh rektornya. Kalau rektornya tidak dikehendaki oleh penguasa, sudah terpilih pun dibatalkan. Ini merdeka apa ini? Slogan-slogan saja. Kita ingin yang merdeka yang hakiki. Jadi tolonglah Mendiknas itu ngomong kampus merdeka, batinnya dulu dimerdekakan, baru ngambil mata kuliahnya merdeka. Cuma kalian yang bisa memperjuangkan itu. Nah dulu saya demo itu, demo pertama di UI. Dekan saya cuma bilang gini sama Pak Rektor, ya dekan lah, lakukanlah yang kamu yakin benar. Kantor saya adalah markas buat gerakan mahasiswa, bukan senat mahasiswa itu ya. Kami di UI itu udah KB UI, keluarga besar UI. Yang elit-elit itu kerjanya negosiasi dengan politisi-politisi ini. Tapi satu yang ingin saya sampaikan, sekedar appeal saja ya, kok gini sih reformasi ya. Jadi kebetulan waktu Pak Harto pidato mundur itu saya ada di gedung DPR MPR, di halaman. Mahasiswa sudah keluar karena mahasiswa itu tidak mandi 2 hari. Harus pulang. Mahasiswa itu, mahasiswi terutama nginepnya di gedung yang harus pakai AC. Nah jadi pada Pak Harto pidato itu kalian udah tidak ada. Yang tinggal di gedung DPR MPR itu adalah gerakan buruh. Lantas Pak Harto pidato, saya berhenti gitu. Wah semua orang ore-ore. Saya diminta pidato. Pidatonya bukan di panggung tapi di yang panggil-panggil parkir itu apa Mbak namanya? Oh iya, TOA ya Pak. Iya Pak. Oh, atau information gitu ya? Information maksudnya, ya. Karkol. Iya. Karkol itu pidato di situ. Saya bilang, saudara-saudara jangan puas.
Ini yang jatuh cuma Pak Harto. Rezim tidak jatuh. Rezim Orde Baru tidak jatuh 98 itu. Nah, rezim Orde Baru itulah yang berkuasa sekarang ini. Elit-elitnya itu ini yang berkuasa. Jadi kalau mereka digabung setara dengan Golkar zaman dulu. Artinya sampai sekarang ini? Iya. Elit-elit itu yang bikin partai-partai baru itu dulu bertarung kalah di Golkar bikin partai. Iya. Sama aja ya orangnya kayak itu aja ya Pak. Saya nggak usah sebut semua. Semuanya produk Orde Baru. Ya. Ya, nggak usah sebut nama lah. Tapi kalau digabung semua ini keluarga besar Golkar masih sangat kuat. Nah, logikanya waktu itu harusnya yang merusak negara ini kena kartu merah, enggak boleh main 2 kali ya. Enggak boleh ikut pemilu 2 kali. Ini enggak ada. Ya, enggak ada. Mereka pemilu pertama memang yang menang PDI Perjuangan. Kedua sudah Golkar kembali yang menang. Karena logistiknya mereka paling kuat. Dan mereka dengan logistik yang kuat itu bikin partai baru dan macam-macam. Itu yang kita lupa. Jadi yang kita lihat jangan simbolnya saja tapi spiritnya itu. Sekarang mereka lah yang paling berkuasa dan semakin berkuasa dan semakin menjadi-jadi kekuasaannya itu. Jangan lupa itu yang kita lawan ada kezaliman rezim. Bukan partai A, partai B gitu. Tapi kezaliman rezim dan mekanismenya. Tentu saja saya dulu juga punya partai, saya ikut mendirikan partai. Kere. Jadi terima sumbangan, bikin cek gitu ya, 175 juta gitu. Tapi kalau mereka dari dulu udah triliun-triliun. Iya kan? Nah inilah, saya bukan anti mengharamkan satu partai enggak, tapi jangan lupa sejarah gitu. Ada yang hilang, yang kita waktu itu cepat puas. Oh ini udah selesai nih, seolah-olah musuh kita Pak Harto, bukan. Pak Harto sebagai pribadi kita hormati kan. Pak Harto meninggal saya datang, layat juga gitu. Anak Pak Harto kawan saya juga gitu. Bukan pribadinya. Ini suatu tatanan politik yang kita tidak cerabut sampai akar-akarnya. Sehingga mereka bertumbuhan lagi. Ini yang kita hadapi. Dan oleh karena itu adik-adik jangan bodoh seperti kami-kami ini. Ya, sadarilah siapa musuh, siapa kawan, bukan dari embel-embelnya, tapi dari struktur kekuasaan itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Kalau gitu Mas Budiman, jangan-jangan media yang sengaja dibentuk ini karena untuk mengakomodir ekonomi dan politik orang-orang tertentu. Betul nggak seperti itu? Ya ada yang betul, ada yang enggak. Kalau memang dibuat oleh orang-orang tertentu, ya untuk orang-orang tertentu. Tapi menurut saya media, jurnalisme itu didedikasikan ya bagaimana untuk kepentingan publik. Bagaimana sebuah karya didedikasikan untuk kepentingan publik. Apapun publik itu, karena dalam posisi yang sangat post-truth seperti sekarang, apapun bisa disalah-sangkakan. Kadang-kadang ada kecenderungan termasuk teman-teman, ya siapapun ya, membaca berita hanya membaca judul. Nah itu, lalu diambil kesimpulan. Kira-kira gitu. Membaca buku hanya dilihat covernya, nggak baca isinya, kesimpulannya ada. Itu kan gejala-gejala. Sehingga digital literacy, kemampuan membaca itu ke PR juga gitu loh. Nah kalau kemudian hanya begitu ya juga repot gitu. Tapi bermedia juga sekarang semua orang tahu lah kan, semuanya media ini seperti apa, ya nggak usah diceritakan, itu adalah fakta yang ada. Tetapi akal sehat, kewarasan berpikir itu akan menjadi menentukan bagaimana media itu bisa survive atau tidak. Oke, terima kasih Mas Budiman. Satu pertanyaan terakhir Pak Faisal. Berarti kalau tadi Pak Faisal bilang semakin buruk ya. Kalau tadi kan kita lihat kan kursnya itu 25 tahun dengan sekarang hampir sama ya, 14 ribuan rupiah. Itu bisa cenderung dikategori memburuk. Oh, Sampai hari ini. Rata-rata. Jadi itu kan harian ya kurs ya. Rata-rata tahunan ya, rata-rata tahunan sampai kemarin itu kita 15.108. Tahun lalu 14.800 sekian. Jadi turun terus. Kenapa? Kan bergantung pada kemampuan satu negara menghasilkan devisa
lebih banyak daripada kebutuhan devisanya. Artinya ekspor lebih besar dari impor. Oke. Nah, ekspor kita memang naik. Tahun lalu itu naiknya luar biasa kan, sampai 850 triliun tuh si batu bara. Tapi pada waktu tahun lalu juga surat utang negara yang dipegang oleh asing dijual. Jadi asingnya kan jual surat utang, dapat rupiah dia tukar ke dalam dolar. Jadi ada net capital outflow. Nah makanya tidak berkelanjutan. Nah kemudian apa yang kita jual tahun lalu itu kan 60% komoditi ekstraktif. Batu bara, palm oil, ferronikel, ya bukan baterai listrik, bukan. Ferronikel, nickel matte, sama nickel pig iron yang kadarnya cuma 30% itu. Jadi masih komoditi sebetulnya. Nah, yang namanya komoditi harganya melonjak tinggi. Sekarang saatnya normalisasi, ya harganya turun lagi. Jadi Januari April tahun ini ya itu rupiah kita neraca perdagangan kita udah minus kembali. Nah makanya rupiahnya juga cenderung melemah tahun ini ya. Tahun ini sampai kemarin itu ratanya masih 15 ribuan. Nah jadi kenapa artinya kita daya saing kita kian merosot. Kenapa daya saing merosot? Karena kita pengusaha kita itu tidak mau pakai otak terlalu banyak, ya butuh waktu gitu, karena pengusahanya banyak yang penguasa juga, ya dia penguasa dan penguasa dan pengusaha, dia tidak mau yang pakai otak, R&D, inovasi gitu, nggak ada gunanya buat mereka. Mereka oleh karena itu menggasak sektor ekstraktif sumber daya alam semakin dalam, tinggal petik jual kan, keruk jual segala macam gitu, nilai tambahnya rendah. Jadi kalau harganya sudah turun, ya langsung anjlok. Kalau kita ekspornya kan produk-produk seperti ini, manufaktur kan itu relatif stabil. Jadi kita gagal untuk bertransformasi dari reformasi, kan kita bertransformasi dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang inklusif. Dari ekonomi yang sumber daya alam ke industri. Pemerintah tidak berani menggunakan kata industrialisasi, nggak berani. Beraninya hilirisasi. Nah, kan? Kalau industrialisasi itu sumber daya alam diolah, digunakan untuk jadi bahan baku, bahan selanjutnya yang digunakan di dalam negeri untuk memperkuat struktur industri. Sehingga industri kita makin otonom, makin independen. Sekarang Mbak sampai detik ini industri kita itu 75% bahan bakunya impor. Masih ketergantungan ini. 75%. Oh bukan gini, dari total import kita 75% itu bahan baku gitu. Yang kita urusi itu jangan beli baju dari luar negeri, jangan beli jam dari luar negeri. Itu cuma 10%. Tapi itu enggak seksi. Kalau di pemilu yang seksinya tuh yang wah kita pakai produk dalam negeri gitu-gitu. Itu 10%. Yang 75% tidak diutik-utik. Nah inilah jadi mispersepsinya juga harus kita bereskan. Dan sederhana ya, kembali ke jurnalisme berbasis data. Dan saya ingin juga sampaikan good news gitu ya. Beberapa termasuk sering dalam setahun ini saya barangkali 5 kali jadi saksi di pengadilan, pengadilan tata usaha negara atau di informasi. Enggak berbayang saya zaman dulu itu kalau di pengadilan pakai PowerPoint enggak berbayang. Sekarang saya kalau di pengadilan pakai PowerPoint. Data yang saya sampaikan bukan kata-kata gitu. Nah dari data itu alhamdulillah kita menang. Terakhir kita menang di Tanjung Jati A, kasus Tanjung Jati A. Jadi PT UN Jawa Barat membatalkan izin yang telah dikeluarkan untuk satu grup usaha yang dapat konsesi Tanjung Jati A. Nah argumen saya semua berbasis data. Jadi kita bisa ngelawan hoax tetap seperti Mas Budiman katakan, jurnalisme berbasis data, post-truth, jangan kita pasrah tapi kita lawan. Ya, narasinya harus kita
perbaiki. Iya. Jadi saya masih ada ruang buat kita, jangan putus asa, selalu ada asa. Terima kasih. Dan inilah masa depan kita ya teman-teman mahasiswa. Sebelum kita menutup diskusinya pada siang hari ini, saya mau bertanya apa sih pesan yang ingin disampaikan baik Mas Budiman dan juga Pak Faisal untuk mahasiswa, untuk sahabat Kompas di sini yang merupakan masa depannya Indonesia yang sudah hadir di studio untuk tetap menjaga semangat reformasi. Silakan Mas Budiman. Kalau saya di kanal YouTube saya itu selalu menanyakan kepada semua narasumber saya adalah, apa mimpimu ketika Indonesia berusia 100 tahun? Dan mimpinya banyak. Dan saya juga berharap kepada teman-teman mahasiswa agar punya bayangan, punya imajinasi ketika Indonesia berusia 100 tahun. Seperti apa ini 100 tahun? Berbekal dari situ, kemudian itulah tuntutlah kepada siapa yang akan memimpin negeri, sehingga Anda tidak mendapatkan sesuatu yang sudah habis dikeruk oleh generasi kini. Thank you. Oke, dari imajinasi menjadi kenyataan. Terima kasih Mas Budiman, silakan Pak Faisal. Negeri yang membuat rakyatnya itu merasa aman, secure gitu ya, secure. Karena keadilan ditegakkan, ya, keadilan ditegakkan yang membuat generasi mendatang ini adalah generasi yang produktif, ya, panjang umur, berkesehatan. Jadi panjang umur nggak sehat, nggak ada gunanya juga ya. kalau saya doa nggak mau panjang umur gitu aja, tapi yang penting sehat gitu ya. Nah, yang menjadi inspirasi ya bagi terbentuknya satu tatanan, nggak usah dunia dulu, di kawasan gitu ya, tatanan yang membuat, ya sekali lagi membuat apa yang saya sebut sebagai sharing prosperity gitu. Jadi kita bantu Myanmar gitu, nggak lelah-lelah kita bantu Myanmar karena kemanusiaan kata Pak Jokowi ya, kita bantu Timur Leste ya. Supaya terjadi proses konvergensi. Nah disitulah puncak kebahagiaan itu. Karena puncak kebahagiaan bukan Indonesia maju sendiri, yang lain gak maju, bukan. Puncak kebahagiaan satu bangsa secara kolektif adalah kalau dia bisa berbagi kebahagiaan dengan negara-negara tetangganya. Tapi setelah kita bahagia juga ya, jangan kita membahagiakan orang. Jadi contohnya misalnya, kita mengembangkan renewable energy tapi 100% diekspor ke Singapura. Kitanya enggak gitu. Bukan itu gitu. Jadi sharing prosperity, puncak kebahagiaan adalah terwujud kalau kita bisa membahagiakan semakin banyak orang. Tidak hanya di negeri kita, di bumi Tuhan yang luas ini. Makasih. Negeri aman kalau keadilan ditegakkan. Terima kasih Pak Faisal Basri. Sahabat Kompas, dalam pergerakan reformasi, Aldera atau Aliansi Demokrasi Rakyat punya peran yang banyak di dalamnya. Sahabat Kompas, ini tentu bisa mengetahui bagaimana perjalanan reformasi 98 dan bagaimana pula Aldera memperjuangkan reformasi melalui buku Aldera yang sudah diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Aldera dalam perjalanannya punya banyak sekali pencapaian hingga akhirnya mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya yang akan kita saksikan bersama siang hari ini adalah melalui buku Aldera. Dan kali ini buku Aldera meraih rekor muri penjualan buku terbanyak dalam kurun waktu 6 bulan saja. Bagaimana perjalanan Aldera hingga akhirnya mendapatkan rekor muri dalam membutuhkan waktu 6 bulan saja untuk penjualan buku terbanyak? Kita simak tayangan videonya yang satu ini. Inti dari demokrasi adalah tegaknya supremasi hukum serta kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat, termasuk adanya kebebasan untuk berpendapat, tidak terkecuali dalam memberi kritik atas pemerintahan. Pada era sebelum reformasi, kekuasaan yang begitu lama dan besarnya telah merampas hak-hak rakyat. Terjadi pula pemenjaraan dan penculikan mereka yang berbeda pendapat dengan penguasa.
rakyat terpaksa harus membungkam mulutnya akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Buku Aldera ditulis dan diangkat dalam kuliah umum dan bedah buku di berbagai kampus dari Sabang sampai Merauke sebagai ruang akademik dalam mengingat sejarah reformasi, merawat demokrasi, sekaligus mencegah lahirnya kembali kekuasaan yang otoriter. Di berbagai kampus, Aldera menanam pohon demokrasi sebagai penanda bahwa demokrasi harus terus tumbuh di Indonesia dan agar kita bersama-sama merawat demokrasi. Baiklah, luar biasa perjalanan yang sudah dilalui oleh Aldera. Silakan bertepuk tangan Bapak Ibu, sahabat Kompas, melalui tadi tayangan video yang sangat singkat 1 menit. Nah, kali ini kami dengan bangga Aldera meraih rekor muri penjualan buku terbanyak dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu sebanyak 160.540 eksemplar pada 15 Oktober 2022 hingga 15 April 2023. Oleh karena itu, siang hari ini saya akan mengundang ke atas panggung Bapak Yusuf Ngadri selaku perwakilan muri untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Pius Lustri Lanang, Sekjen Aldera 1997 hingga 1999, sekaligus juga pendiri Yayasan Aldera. Kepada Pak Yusuf, Pak Pius kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan menyaksikan bersama sahabat Kompas, inilah penghargaan yang diberikan muri kepada Aldera karena meraih rekor muri penjualan buku terbanyak dalam kurun waktu 6 bulan, 160.540 eksemplar di tahun 2022, tepatnya 15 Oktober hingga 2023 di tanggal 15 April. Bagi yang penasaran, sahabat Kompas, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, nanti bisa langsung saja membeli buku Aldera karena saya juga sudah membaca buku Aldera dan ini sangat berguna sekali buat kita semuanya. Baik, boleh diabadikan, silakan Bapak Ibu untuk bisa mengabadikan rekor muri siang hari ini untuk penjualan buku terbanyak dalam kurun waktu 6 bulan. 160.540 eksemplar. Buku Aldera sudah terjual ya dalam kurun waktu 6 bulan. Pak Pius Lustri Lanang, silakan. Baik, oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada penerbit buku Kompas, pertama-tama yang sudah mencetak buku ini, juga kepada Museum Rekor Indonesia yang sudah memberikan pengakuan, dan terutama kepada seluruh relawan yang sudah membantu memasarkan buku Aldera. Buku ini di-launching pertama kali tanggal 28 Oktober pada saat Sumpah Pemuda di Universitas Nasional. Ya. Salah satu kantong penting dari Aldera, aktivis-aktivisnya banyak berasal dari UNAS. Dan ditutup ya, setelah 36 kampus saya datangin, bedah buku Aldera, berakhir kemarin tanggal 17 Mei ya, di Universitas Sudirman, ya, tepat di Hari Buku Nasional. Saya bersyukur buku ini bisa terjual berapa? Hampir 170.000, dan yang masih PO ada sekitar 8.300 lagi ya, yang nanti mungkin semoga nanti bisa segera dicetak dan dikirim. Ya. Saya bersyukur buku ini terbit menjelang 25 tahun reformasi dalam setting politik yang menurut saya agak suram, di mana ada ide 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu dan lain-lain. Buku ini kemudian menjadi semacam bacaan wajib buat mahasiswa. Saya keliling ke kampus, ya,
mengajak mereka membaca, mengingat kembali perjuangan para senior-senior mahasiswa zaman dulu. Reformasi diperjuangkan 20 tahun, setidaknya sejak perlawanan mahasiswa tahun 78 dan kampus-kampus diduduki, sampai akhirnya 98. Itu lagi-lagi adalah peran mahasiswa. Ya, perlu banyak orang yang ditahan, ya, diculik, ya, dibunuh untuk menegakkan demokrasi yang kita nikmati hari ini. Saya datang ke kampus ya, untuk meminta mahasiswa menjaga reformasi ini. Saya tidak percaya pada kekuatan lain, saya hanya percaya pada mahasiswa. Saya bicara pada hampir 45.000 mahasiswa di 36 kampus, di 26 provinsi. Hari ini saya bertemu juga dengan para mahasiswa. Saya ingatkan, maukah kalian menjaga demokrasi? Saya selalu tanya itu pada mahasiswa. Kami dulu rela mati untuk menegakkan demokrasi. Saya minta kalian juga merawat demokrasi ini. Ya. Demokrasi hari ini seringkali dirampok. Bukan oleh rejim militer, tetapi oleh kaum sipil populis yang tadinya menang secara demokratis dalam pemilu, tapi kemudian pelan-pelan membajak demokrasi itu sendiri, mengakali konstitusi untuk berkuasa lebih lama lagi. Cukuplah Republik ini punya presiden nyaris seumur hidup, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Ya. Kita tidak ingin ada presiden-presiden semacam itu lagi, karena nanti pergantian kekuasaannya akan selalu berdarah-darah. Ya. Saya minta kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh aktivis demokrasi, mari kita berkolaborasi, mari kita bersatu merawat demokrasi kita. Baik, terima kasih Pak Pius Lusrinanang. Boleh kembali ke tempat duduk Bapak. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk buku Aldera yang sudah mendapatkan rekor muri penjualan buku terbanyak dan tercepat. Terima kasih juga saya ucapkan untuk pemaparannya yang luar biasa dari Mas Budiman Tanerejo dan juga Pak Faisal Basri tentang 25 tahun reformasi. Semoga semangat reformasi bisa diteruskan oleh kita semuanya termasuk kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Dan untuk menutup perjumpaan kita dari pagi hingga siang hari ini, kita akan menyaksikan hiburan dari stand up komedi oleh komika nasional. Juara 1 stand up komedi Indonesia season 4 atau season 4 ya. Saya Audrey Chandra pamit, mewakili teman-teman juga yang bertugas di sini dan mari kita sama-sama sambut ini dia, David Nurbianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Barusan adalah doa lapang dada, titipan dari nenek saya, harus selalu dibaca sebelum tampil. Karena setiap saya baca itu penampilan saya pasti lancar. Lancar udah pasti, lucu belum tentu. Saya sangat tersanjung diundang ke acara yang sangat berbobot, dihadiri sama orang-orang luar biasa, pejuang-pejuang demokrasi, sampai saya agak sedikit minder. Makanya saya sengaja pakai batik, pakai peci Pak, biar kelihatan tua. Nyesuaiin sama audiens. Yang sebelah sana, yang ini kan anak muda, tepuk tangan buat anak muda. Saya mau cerita sedikit, kalau biasanya nih, kalau komika itu biasanya banyak kan Pak ya. Cuman saya bingung kenapa bapak-bapak pilih saya. Mungkin di ekspektasi teman-teman apalagi angkatan 98 pengennya Cak Lontong. Tapi mohon maaf Pak, saya bilang sekarang aja, saya nggak lebih lucu dari Cak Lontong. Tapi saya pastikan saya lebih murah. Udah lempar murah masih ditawar lagi. Mentang-mentang saya orang Kompas juga, Pak ada Pak Budiman nih, Pak Budiman ya. Ngomong-ngomong soal reformasi, harga saya berubah dong Pak. Dari dulu sampai sekarang segitu aja Pak.
Saya juga salam hormat buat Pak Pius. Terima kasih Pak Pius atas undangannya. Ada Pak Faisal Basri, orang yang saya idolakan. Ada Bapak-bapak di sini, mohon maaf saya juga nggak bisa kenal satu persatu. Tapi saya pastikan nih adanya Aldera turut menghidupkan ekonomi bangsa Indonesia. Dimulai dari ekonomi keluarga saya. Makasih Pak jobnya. Tapi kalau ngomong-ngomong angkatan 98, saya ini angkatan 98 Pak. Tidur jam 9, bangun jam 8. Sholat subuh sering kelewat tuh. Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi saya mau protes sedikit nih. Tadi kan kita ngomongin soal reformasi. Yang kita tahu sama-sama ini soal perubahan. Soal gimana memperjuangkan kebebasan berpendapat. Saya mau cerita sedikit Pak. Soal kebebasan berpendapat. Nggak biasanya nih panitia setiap saya tampil minta draft materi saya. Jadi 2 hari sebelum tampil Bu, saya diminta kirim draft materi. Nggak bebas dong. Iya nggak? Saya diminta kirim draft materi. Saya bilang gini Pak, loh gimana sih katanya bebas. Takut ada muatan materi berbahaya Bang David. Bahaya. Maksudnya gini, saya boleh kirim materi kalau yang dicari tuh lucu atau enggak lucu. Jangan bahaya atau enggak bahaya. Iya kan? Ya udah saya bilang gini, ya udah boleh deh saya kirim materi. Tapi Bapak kirim bukti transfer pelunasan. Fair enggak? Fair Pak. Yuk Bapak takut saya ngomong aneh-aneh, saya juga takut enggak dibayar Pak. Boleh minta tepuk tangan buat kita semua. Saya udah kirim Bu, materinya saya kirim. Nggak ada revisi alhamdulillah. Ya, kalau patokannya tadi lucu nggak lucu berarti menurut panitia lucu. Tapi kalau menurut audiens nggak lucu berarti salah panitia. Kenapa nggak direvisi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal reformasi Pak, ada kejadian unik. Baru saja kita dapat emas di cabang sepak bola SEA Games. Boleh minta tepuk tangannya bola pejuang kita Garuda Muda Indonesia. Setelah 32 tahun. Sama dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Ya, kok bisa sama gitu ya? 32 tahun rezim Orde Baru runtuh, 32 tahun sepak bola kita dapat emas di SEA Games. Saya curiga ada campur tangan mahasiswa juga tuh di Kamboja. Ya kan kita mana tahu ya kan, siapa tahu gedung parlemen Kamboja diduduki mahasiswa. Ngibarin bendera merah putih, bendera slang gitu, sambil teriak, emas buat kita. Kita nggak tahu. Siapa tahu ya kan. Tapi saya ini emang, saya kelahiran tahun 89 Pak. Saya memang tidak merasakan langsung kekejaman rezim Orde Baru. Karena waktu itu ya umur saya belum paham masalah itu gitu. Tapi saya sekarang sedang merasakan kekejaman itu Pak. Di rumah tangga saya. Istri saya otoriter. Nggak bisa diprotes Pak. Saya protes dikit, didatengin ABRI. Asli, istri saya nggak bisa didebat sama sekali Pak. Makanya saya bingung nih. Sekarang ini, tadi kata Pak Faisal Basri, reformasi harus selalu diperjuangkan, demokrasi harus selalu diperjuangkan. Buat saya Pak, tantangan reformasi saat ini itu banyak Pak. Umur 25 tahun ya reformasi ya. 25 tahun itu kalau orang lagi banyak ujiannya Pak. Lagi banyak ditanya-tanya tuh. Kapan nikah? Kapan sukses? Kapan masuk Piala Dunia? Sering banget ditanya Pak. Sama reformasi juga gitu. Cuman tantangannya sekarang lebih berat Pak. Ada Omnibus Law. Ada UU ITE. Mau ada revisi UU TNI. Wah gini-gini saya baca Pak. UU ITE Pak. Masya Allah Pak. Sekarang Pak tantangannya saya stand up comedian Pak. Kalau mau manggung Pak apalagi bawain materi soal ini. Sulit. Biasanya saya kalau mau manggung cuma nyiapin materi Pak. Sekarang saya nyiapin lawyer. Takut kesandung. Takut kepleset. Susah kan Bu. Makanya saya kalau tadi panitia bilang materi lu pinggir jurang gak Bang David? Ntar dulu nih. Saya mah by request aja. Boleh pinggir jurang, tapi barter lawyer mau gak? Kalau gak ada jaminan hukum saya gak mau. Bahaya. Tantangan demokrasi juga sekarang
era digital. Anak muda kita Pak, Masya Allah sekarang lagi digempur Korean invasion. Ya, susah Pak kita ngelawan Korea. Dulu Bung Karno pernah bilang Indonesia butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Kita kalah sama Korea Pak. Korea cuma butuh 7. Personil BTS cuma 7 Pak. Dunia terguncang. Malah Blackpink cuma 3 tuh. 4 ya? Oh 1 lagi kemana tuh saya tuh? Blackpink cuma 4 bisa mengguncang GBK kemarin Pak. Kalah kita sama Korea. Dulu anak muda kita hobi turun ke jalan Pak. Sekarang anak muda kita hobi dandan. Dulu anak muda kita lantang teriak merdeka. Sekarang anak muda kita live TikTok Pak sambil teriak. GIF-nya dong kakak. Berat Pak perjuangan Pak, berat. Berat perjuangan. Udah gitu zaman sekarang mohon maaf nih politisi-politisi kita nih. Yang udah mohon maaf udah berumur itu, udah boomers itu. Maksain lagi. Masuk ke TikTok betul Pak. Nggak relevan kan Pak. Iya kan. Cuman pengen narik katanya suara milenial dan Gen Z yang pemilu ini di atas 50%. Terjun ke TikTok. Mohon maaf nih Bapak Ibu, nih anak muda pasti sepakat nih. Kita lihat TikTok tuh, apalagi laki-laki. Cuman pengen lihat cewek cantik joget-joget. Bener gak? Iya, gak mau kan ngelihat aki-aki joget-joget. Iya kan? Politisi kita tuh joget-joget ngapain? Kita kalau mau ngelihat aki-aki joget-joget nggak lihat TikTok. Kita ke klub jantung sehat. Iya kan Pak? Jangan maksain ke TikTok gitu loh. Iya benar. Buat apa kita maksain? Apalagi nih reformasi memanggil. Ya udahlah, kita anak muda nih di tangan kita nih. Perubahan di tangan kita. Reformasi di tangan kita. Semoga apa yang kita perjuangkan ini bisa panjang umur. Seperti yang dibilang Bapak Faisal Basri tadi, tepuk tangan. Buat statement yang sangat luar biasa, setuju. Panjang umur, sehat selalu, dan terutama Kompas TV adalah perubahan harga ya. Saya nggak mau banyak-banyak ngomong Pak, karena saya tampil di jam krusial ini, ya. Mau mepet sholat Jumat, ya. Ya, saya nggak mau, saya di sini masih sibuk nyari ketawa, tapi ada beberapa penonton yang udah sibuk ambil wudhu. Jadi saya sudahi saja Pak dengan statement penutup. Sekian dari saya David Nurbianto, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.